Ada aturan di Basnas bahwa memang dia itu orang Garut masuk ke Ya gini, kalau bicara umat Islam, masyarakat kan kita nggak bicara wilayah. Orang terlantar di sini ya kalau disuruh pulang harus dibekelin. Sudah dibekelin, 100. Lah iya, emang peraturan di Basnasnya begitu. Saya ongkos di mana daerah Ya dia. kita kan makanya kan saya nggak ngomongin Basnas, nggak ngomongin peraturan. Ini kan bukan urusan nyari yang benar, nyari manfaat. Jadi kalau nolong orang, jangan bicara aturan. Gimana sih Bapak ini? Nolong orang tuh jangan bicara aturan, bicara kita sebagai manusia. Kalau bicara aturan, orang dipisahin oleh aturan. Ini kan urusan manfaat. Kan juga nggak usah marah sama saya. Saya nggak marah, Kang Haji. Saya kan hanya nolong orang. Saya nggak nolong marah. orang. Ya saya nolong orang, ya kebetulan orangnya di sini ya saya tolong. Kan saya nggak, kenapa komplain sama saya? Saya kan tidak bawa-bawa Basnas. Kan saya tidak bawa-bawa Basnas. Saya hanya bilang terlantar di halaman kantor Basnas, kan gitu aja. Udah disuruh pulang, udah dikasih uang. Ini juga udah dikasih modal. Ini kasih modal 1,5 juta sekian tahun yang lalu. Tiap bulan dia yang bayar listrik, bayar pam, Basnas yang bayar 500 tiap bulan. Ya Basnas juga kan bukan dana bapak, dana umat. Nah itu, jadi ada aturannya juga di Enggak gini Pak. Itu. Ya terserah kenapa bapak komplain sama saya. Kan bapak punya aturan nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa, kan mau saya bantu, saya beresin. Iya. Nah, terus apa bapak komplain sama saya, masalahnya apa? Iya, artinya begini, mestinya kan kemarin di YouTube apa? Kang Haji itu tidak begitu. Harusnya gimana? Tabayun dulu. Tabayun gimana? Lah hak saya loh Pak. Saya kan hanya bercerita, ini ada orang terlantar di halaman kantor Basnas. Terus bapak kenapa marah sama saya? Saya tidak marah, cuman ada aturan juga di Basnas. Ya terus apa hubungannya aturan itu dengan saya? Kan bapak gini loh, kalau bapak keberatan, saya bilang ada orang terlantar di halaman kantor Basnas, bapak bikin posting aja, klarifikasi langsung. Saya masa orang berbuat kebaikan dilarang sama Basnas? Tidak ada yang melarang. Loh kenapa komplain bapak? Saya tidak komplain, cuman di Basnas itu ada aturan. Harusnya jangan ngomong aturan Pak. Bapak itu harusnya ikut membantu. Lo orang bantu. Gimana? Saya udah bantu. Bukan bapak yang bantu kok, itu dana umat kok. Lah iya, dari artinya kan Basnas ya Tante. Bukan, Basnas ya Tante. Bapak dapat dana double loh Pak. Itu kan Basnas ya. Bapak dapat dana Basnas, bapak juga dapat dana rutin dari Pemda. Lah, karena memang di Undang-Undang 23-nya begitu operasional. Sebagian rutinnya kasihin ke umat. Jadi ngasih itu jangan hanya di Basnas. 23 2011 itu dana operasional itu hanya untuk operasional. Operasional kan masuk ke saku bapak sebagian, kasihin sama mereka. Intinya sih zakat mau diperebutkan. Profit. Betul. Coba sudah lebih dari 20 tahun kita ada mengurus namanya Basnas segala macam. Berapa persen fakir miskin yang berubah tidak miskin lagi hari ini lewat bantuan ini? Gak ada. Tapi kalau badan amil zakat pengurusnya tiba-tiba kaya banyak. Silakan dilihat sekarang. Dompet duafa, mana duafa yang diangkat kemiskinannya? Nggak ada, tetap aja miskin. Tapi pengurusnya kaya tiba-tiba. Nggak usaha orang. Ini omongan kayak gini boleh dibuka ini. Dia sebarkan boleh. Itu mengentaskan kemiskinan, bukan malah beternak kemiskinan. Kalau amil itu kan diangkat oleh negara, panitia dibentuk oleh daerah sendirilah. Meskipun secara hukum bisa disamakan. Bisa disamakan. Peristilahan aja. Kaitannya sama yang 8 itu ya. Ada yang bilang panitia nggak dapat karena bukan amil gitu. Nah ya tergantung kita mau difungsikan apa. Kalau lihat kerjanya kan amil juga. Kinerjanya dia adalah amil. Peristilahannya sudah di Indonesia. Amilin atau pengelola zakat, dia punya hak sebagai asnaf menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama dia tidak punya hak kecuali jika dia fakir miskin. Kalau ambil orang kaya
habis sama dia semua. Jadi sebagai masih istilah ulama pakai ini secara terkait tadi ya. Secara tekstual dia berhak. Secara tekstual berhak. Tetapi kalau dia tidak miskin, menurut sebagian ulama dia tidak berhak. Anggaplah kita gunakan, boleh dia berhak mendapatkan itu. Yang paling adil adalah kembalikan kepada orangnya. Kalau kamu mampu, ngapain sih ngambil zakat barang segitu banyak diambil? Tuh. Bagus kalau jadikan standarisasi bahwa kalau orang itu kaya atau pejabat dia tidak berhak ambil zakat, sebab kalau ngambil nggak mau kecil pasti. Dan nggak mau beras. Nggak mau sama yang lain ya. Ngambil duit nggak mau transfer dia. Kerakut. Diraup. Yang paling aman ya itu. Apalagi kalau fitrah kan, fitrah itu kan dua elatnya. Bukan elat apa namanya? Tujuannya satu, untuk khadumin agniyaihim, satu fi fuqaraihim. Pastinya. Kalau fitrah kan semua orang yang mampu, yang masih ada lah ya, dia bayar, serahkan semua kepada orang fakir. Yang kedua, aghnuhum man tawafi hadzal yaum. Cukupkan mereka orang-orang miskin hari ini. Maka uang zakat fitrah tidak boleh lewat lebaran. Karena kalau selesai sholat sudah namanya bukan fitrah lagi kan? Sedekah. Gitu. Itu dihabiskan perlu. Iya, karena apa? Tujuannya untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya supaya sama dengan orang-orang kaya, bareng-bareng seneng. Gitu. Kalau sekarang kita bayarnya lewat kelurahan, baginya entah kapan. Ya, entah juga dibagi apa kagak. Kayak kupon lagi. Maka badan ambil zakat itu tidak menyimpan zakat, tapi infak dan sedekah boleh. Zakat itu ada waktunya. Jadi seperti itu. Dukil. Nah sekarang ada pola baru di mana ASN atau PNS di satu daerah itu langsung dipotong tiap bulan gajinya. Itu bisa benar bisa salah. Sebab kalau main potong saja kan kita tidak tahu juga transaksinya, dan orang awam tidak tahu ada pengambilan duit di situ. Itu rata. Pak Haji mungkin potong kan? Langsung potong. Itu masalah. Sebab orang itu terikat oleh wilayah tinggalnya. Gitu. Orang bisa saja cari rezekinya di Pasar Rebo, tapi tinggal di Cimone, zakatnya di Cimone. Diambilnya DKI. Gitu loh. Dan kalau sudah DKI nanti pembagiannya kemana? Nggak diumumkan. Ini masalah. Intinya sih zakat mau diperebutkan. Profit. Betul. Coba sudah lebih dari 20 tahun kita ada mengurus namanya Basnas yang macam. Berapa persen fakir miskin yang berubah tidak miskin lagi hari ini lewat bantuan ini? Gak ada. Tapi kalau badan ambil zakat pengurusnya tiba-tiba kaya banyak. Silakan dilihat sekarang. Pegawainya di Dompet du'afa, mana du'afa yang diangkat kemiskinannya? Nggak ada, tetap aja miskin. Tapi pengurusnya kaya tiba-tiba. nggak usaha kurang. Ini omongan kayak gini boleh dibuka ini. Bila sebarkan boleh. Itu mengentaskan kemiskinan, bukan malah beternak kemiskinan. Ya. Di rumah sakit dibikin sama. Iya, itu kan yang sering saya sampaikan. Janganlah nipu umat lah, transparan aja. Kamu di situ mau ngurus zakat atau mau cari duit zakat? Ngaku aja. Gaji tiap bulan. Program dakwah semuanya. Haram, tidak boleh. Bisa pilih lah. Bukan. Sabilillah itu ghuzat, orang yang berperang. Untuk sekolah bukan membiayai orang yang berdakwah di Papua gitu Bukan. dari Basnas saja. Makan barang haram. Bagaimana dakwah akan berhasil diongkosin barang haram? Ada lagi ngapus tato. Dia yang hapus tato juga. Itu duit siapa?
duit fakir miskin serahkan saja, lu jangan ngatur-ngatur sama kebutuhan fakir miskin, cuma urusan tato. Gitu loh. Memang fakir miskin butuh dengan dai-dai itu yang dibutuhkan. Enggak, bosan dia. Sini uang saya kesinikan, harta saya kesinikan. Saya tahu sendiri urusan masing-masing. Basnas gak ada urusannya, gak boleh ikut campur urusan orang. Memang harta kamu kan bukan. Kamu juga makan sebagian kecil dari situ. Kalau diizinkan. Tapi kalau dibeliin misalnya mesin jahit, mesin sablon, Ya sama saja haram. Memang tukang jahit semua. nggak boleh juga boleh. Misalnya pasti uangnya cash aja gitu. Cash, serahkan punya dia, kok mau apa kayak. Mungkin dia mikirin mau bekal mantu kan. Boleh itu pakai urusan dia ya? Maksudnya? Urusan dia. Udah sampai dia. Jadi nggak boleh ngatur-ngatur berarti. Nggak boleh ngatur. Yang dibenarkan hanya membagi sesuai aturan syariat. Buat apa? Nah urusan lu lebih kuat. Kan ada bahasa pemberdayaan pakai itu yang mungkin pemberdayaan. Alah sudah itu omong kosong semua lah, itu tipuan Basnas lah, ngomong apa lah. Tipuan itu. Juga pemberdayaan, bikin upacara acara kan dia dapatnya. Rapat dapatnya. Makan tuh duit fakir miskin. Akomodasi. Rapat biaya dari situ, beli mobil dari situ, kontrakan dari situ, lu makan tiap hari dari situ. Kantornya dari Duit siapa? Itu kalau misalnya begitu operasional basis itu dari mana pakai bagusnya kalau dana yatim nggak terpakai? Apa dari pemerintah? Apa dari mana tuh? Ya dari negara. Negara ya, oh negara terpisah ya. Betul. Sebetulnya bisa disederhanakan gampang banget ya kalau misalnya wilayah masjid Subul Salam nih, satu RW, tarik satu RW, kumpulkan sini, besok bagikan se RW, selesai. Alangkah makmurnya ini masjid sebagai negeri tempat harapan, rumah pengharapan orang. Ini orang nggak tahu siapa berapa orang yang zakat, kemudian kemana jatuhnya zakat, nggak ada yang tahu sekarang. Itu karena apa? Ngurusin agama oleh orang yang sebetulnya kurang suka dengan agama. Memang dia semangat di masjid, tapi karena ada yang diarahnya kan. Iya. Semangat banget perolente, ya karena ada itu dong. Iya. Gitu loh. Kalau itunya nggak ada, ya enggak lah. Tuh. Serahkan, gak usah ikut campur. Jadi fungsinya apa? Ada amilin tuh. Memastikan bahwa semua orang kaya membayar zakat dan semua mustahiknya dapat zakat. Gitu loh. Ini kalau zakat dikelola dengan benar, bebas kemiskinan di Indonesia. Makmur. Belum dari negara kan? Negara sudah bisa seperti itu. Kalau zakat dikelola dengan benar, beres insya Allah. Masa sih ada orang sekampung 100 orang nggak bisa nyukupin satu orang? Coba pikir. Iya kan? Ada orang kaya 10, miskin 1, masa miskin terus lamanya? Ini orang bisa bikin rumah gede, ini orang nggak punya rumah. Masa sih orang 10 nggak bisa bangunkan satu rumah atau orang ini? Sangat tidak masuk akal. Lalu kita membiarkan dia sengsara seperti itu selamanya. Ya memang ada benturan kadang-kadang, iya dia kan tinggal di kontrakan. Kalau kita bikin, kesian yang punya kontrakan juga. Jadi yang ngontrak dah. Selamatnya kalau panitia zakat itu ini bayarnya kita nggak dari uang zakat kan, dari uang sedekah gitu kan. Kalau bisa. Kalau itu kan kadang-kadang kita berangin. Tapi kan itu tadi bisa saja untuk biaya pengelolaan termasuk bagian dari mustahik yaitu amilin, gitu loh. Tapi kalau menurut asalnya kan, nah zakat biaya apa sih sebetulnya? Coba. Nggak ada. Biaya apa coba zakat? Urus zakat biaya apa yang dibutuhkan? Nah ini dorong-dorong, bikin gerobak. Ya ilah ya Allah, anak muda semangat lah. Kadang-kadang kalau nggak dikasih uang rokok ya pada kagak nongol. Iya, apa? Saya kira panitia harus siap mentalnya. Berani jadi panitia, dia harus berani mengeluarkan dana. Jangan sampai hak orang lain terambil. Nah kecuali nanti, maka tadi si ambilin tadi tukang dorongnya posisikan sebagai orang fakir miskin kan? Udah lu dorong lah, orang fakir lu. Bagi.
ambil porsi itu. Sebenarnya kalau menggunakan instrumen negara beres. Jadi badan amil zakat itu adalah pejabat di setiap kelurahan ada, kecamatan ada. Tapi fatwanya dari majelis ulama atau para ulama, gitu kan ya, pengawasannya Pemda. Gampang. Kan kelurahan ada tugas kerja kan? Iya. Mau kerjanya cuma depan mesin ketik mulu. Musim zakat, kelurahan kerja semua. Ngurusin zakat. Diawasi bersama-sama. Yang tidak ada transparansi. Sekarang masing-masing ormas sudah bikin SK sendiri-sendiri. Ya kan? Itu Iya, NU bikin SK nih. habis itu. Saya nggak setuju. Saya udah kritik berapa kali. Nah, Jisnu ini tidak memenuhi persyaratan mengikuti mazhab Syafi'i karena fikihnya sebagiannya ikut ke sana juga. Sekarang Habib gitu. Hah? Banyak Habib. Bukan apa namanya? Yusuf Kordowi. Fikih yang Kordowi. Yusuf Kordowi. Karena apa? Berangkat dari kecemburuan. Lah duit zakat banyak, lama diambil dia mulu nih semuanya. Harusnya kita bukan begitu. Kita kritik. Kamu tidak punya hak urus zakat karena kamu buat kegiatan kelompok partaimu sendiri. Sampaikan ke apa adanya. Jangan diikutin. Dia juga nyolong nggak apa-apa. Jangan. Ada orang nyolong kita ikut nyolong. Kalau bisa hentikan ada orang lain melakukan kesalahan. Dia melanggar nggak apa-apa. Saya juga melanggar. Jangan. Tuh. Rusak. Potensi besar kan? Hah? Potensinya besar kan? Sangat besar, lebih besar dari APBN. Besar banget. Jauh lebih besar APBN. Sampai sekarang tidak diaudit. Gimana? Nggak tahu kalau sekarang katakan waktu seminar di Trisakti itu belum diaudit berapa tahun lalu. Logika kita kan, orang sekampung itu yang cukup lah, nggak kaya cukup lah ya. Yang cukup itu ada 10 orang, yang miskin 1 orang. Masuk orang 10 nggak bisa nyukupin orang 1 orang.